Bos, lu kan Oke, nyatanya apa ini? lu udah tes DNA belum? Oh, udah tes. Kasab lu udah lu cek belum? Ngomong, jangan diem lu. Ya aku bukan yang Apa ini yang dilakukan? sekarang belagu-belagu. Oh, jadi ini adalah sebuah konten ya teman-teman ya. Tapi ini menggambarkan yaitu keadaan yang ada di Indonesia ini. Ya, mungkin kira-kira ya di dalam hati para Habib ini ketika ditanya tes DNA ya seperti itu teman-teman. Nah, maka dari itu teman-teman, dari sini kita harus paham ya. Harus paham. Itulah yang ada dalam pikiran mereka itu. Ketika ditanya tes DNA, kalau ada kesempatan seperti itu ya kita yang dihabisi teman-teman ya. Karena mereka ini kalau berceramah kan selalu di dalam tubuh Ani ini ada darah suci yang mengalir dari Rasulullah. Ya, coba buktikan. Nah, ketika disuruh tes DNA, nah seperti ini teman-teman gambarannya ya. Gambarannya. Jadi intinya teman-teman yang saya tangkap dari video ini, walaupun ini konten, tapi ini menggambarkan yaitu isi dalam hatinya. Mereka ketika ditanya tes DNA, mereka marah teman-teman ya. Mereka sangat marah. Dan kalau saya nilai ya, ini memang kok beda ya, yaitu dengan karakter Rasulullah SAW. Jadi kenapa ya orang-orang yang semacam ini yang mengklaim dirinya ini adalah cucu Rasulullah, di dalam tubuhnya ini mengalir darah suci dari Rasulullah, tapi kenyataannya nol akhlaknya teman-teman. Gak mencerminkan yaitu Rasulullah SAW. Itu dalam segi akhlak teman-teman. Dalam segi bab agama, lagi parah mereka teman-teman. Isinya hanya mendoktrin, isinya hanya mencaci maki. Ada yang menceritakan kisah-kisah, meninggikan kisah-kisah leluhurnya, khurafat, dan lain-lain teman-teman. Dan intinya juga kalau saya tangkap video ini, mereka itu tidak bisa menjawab ya teman-teman. Tidak bisa menjawab ketika ditanya tes DNA. Ya karena hasilnya apa teman-teman? Karena hasilnya adalah plat G. Plat G itu bukan keturunan Arab, bukan apalagi keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah teman-teman, lalu bagaimana tentang Bahar bin Smith ini ketika ditanya tes DNA? Coba mari kita simak videonya. Tes DNA, udah bilang kalau mau tes DNA dua syaratnya. Dua syaratnya. Satu, Satu, bisakah ente satu orang gini. yang ngajak tes DNA ini menggali Ini kubur jarinya Rasulullah, malah ambil gini. darah beliau, nanti cocokkan sama kita orang, atau darah si Ubaidillah yang gak dikatakan putus, darahnya atau rambutnya kayak atau apa? Ya, sama-sama kita ke laboratorium rumah sakit. Udah cek rumah sakit Mangun Cipto Mangunkusumo. Biayanya yang bayar. Biayanya yang bayar. Oke. Itu syarat pertama. Syarat pertama ya. Syarat kedua, tes DNA dulu. Yang ngajak tes DNA ini tes DNA dulu. Apakah termasuk anak zina apa bukan? Waduh, Sebagaimana hadis tadi kemana-mana yang ya dikatakan syaratnya ya. Rasulullah. Sebab yang mengingkari keturunan Rasulullah salah satu dari tiga. Munafik, anak zina, atau anak yang disetubuhi dalam keadaan ibunya haid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah teman-teman yang dimuliakan Allah SWT, jadi Bahar bin Smith ini meminta syarat yang di luar akal ya teman-teman. Enak saja membongkar makam Rasulullah SAW. Ya inti itu siapa? Ini itu jawabannya teman-teman ya. Tapi katanya ada itu yang peninggalan rambut Rasulullah. Nah itu bisa dicocokkan ya. Kan ada itu yang sampai kemana-mana itu ini adalah peninggalan rambut Rasulullah SAW. Ada yang mengatakan ini adalah darah Rasulullah. Kan ada itu ya teman-teman ya. Ya, yang mengklaim itu rambut Rasulullah. Coba cocokkan saja ya. Apakah benar ya? Bahar bin Smith ini adalah DNA-nya DNA Arab, DNA Rasulullah SAW teman-teman. Ini Bahar bin Smith teman-teman ya. Jadi apa namanya itu meminta agar makam Rasulullah itu dibongkar untuk mengambil sampel ya rambut Rasulullah. Ini namanya adalah su'ul adab ya teman-teman. Saya yakin Bahar bin Smith ini bukan cucu Rasulullah SAW ya. Ya kalau menyuruh membongkar apa enggak ini ya teman-teman ya, enggak memiliki hati gitu ya. Kan itu makam kakek saya, kenapa dibongkar? Nah seperti itu ya. Harusnya kan ya marah ya teman-teman. Ini demi kepentingannya lalu menyuruh untuk membongkar, enak saja. Nah seperti itu ya teman-teman. Nah, jadi ini ada video ya tambahan dari Kiai Imaduddin Al-Bantani mengenai tentang DNA yaitu Bahar bin Smith. Lalu kemudian Bapak Rizik Syihab, Pak Lawi lah teman-teman. Apakah mereka keturunan Rasulullah? Apakah DNA mereka ini DNA Arab? Coba mari kita simak videonya ya.
Anda ini kiai nggak bisa sama dengan habaib, karena habaib ini turunan Nabi, ada darahnya Nabi. Sekarang kita buktikan, benar nggak ada darahnya Nabi? Bener nggak? Kalau darahnya silsilahnya Nabi? nyambung nggak, itu bisa dengan ilmu nasab, bisa dengan kitab-kitab nasab. Kalau ada darah Nabi atau tidak, itu dengan tes DNA, Pak Rubianto. Dan sekarang sudah dites 180 orang, hasilnya gagal. Hasilnya gagal. Gagal maning. Karena Nggak ada satupun yang nyerempet. Tidak ada. Bisa dipastikan tidak ada satupun mereka yang mengaku Ba'alwi sebagai keturunan Nabi itu adalah keturunan Nabi, tidak ada. Maka itu ya. saya mengatakan kepada pembela-pembela Ba'alwi itu, masalah akhlak kan itu ada yang baik, ada yang tidak. Masalah ilmu ada yang pintar, ada yang tidak. Kita hormati yang berakhlak baik, yang berilmu, tapi jangan minta tarif, kan? Begitu. Tapi kalau masalah nasab ini sudah qat'i dengan tes DNA, mereka laisu min abna'i Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli alaihi, Allahumma sholli ala Muhammad. Karena begini, Pak Rubianto, kenapa saya mengatakan tes DNA sekarang? Dulu enggak, ini sudah setahun 7 bulan, saya tidak ngomong tes DNA. Karena ketika sudah kita ungkapkan kebenaran melalui kitab, melalui sejarah. Melalui standar ilmiah yang universal, mereka tetap mengaku ngotot, marah, mencela, mencaci saya. Kemudian tetap mengatakan saya turunan Nabi dan kamu adalah begal nasab. Oke, kalau masih kekeh mengaku turunan Nabi, ada cara lagi, yaitu tes DNA Tes itu. DNA. Kalau sudah benar-benar itu terjadi friksi yang diametral, tidak ada penengahnya, hakimnya ada, yaitu tes DNA. Dan ini kalau dibawa ke negara, ujungnya pasti tes DNA. Karena ketika Mario Teguh berbeda pendapat dengan anak dan istrinya, kata istrinya yang sudah dicerai itu bahwa anak ini anak Mario Teguh, kata Mario bukan. Dia takut sama istri yang sekarang kan. Akhirnya anaknya tes DNA, Mario Teguh tes DNA, dan ditemukan tes DNA-nya betul bahwa anak ini, Danang apa siapa itu, adalah anak dari Mario Teguh. Jadi ketika terjadi friksi, ta'arud yang tidak bisa diselesaikan, maka friksi. salah satu-satunya cara adalah tes DNA. Friksi, mohon maaf. Friksi ini orang awam nih, friksi belum paham apa artinya gitu. Nah, gitu. Ya, terjadi perbedaan pendapat. Nah, gitu. Satu pertanyaan lagi, Kiai. Begini, apakah mungkin ketika darah Rasulullah itu bercampur dengan segala gen yang di situ baik berkulit putih, hitam, coklat, super putih, super hitam dan lain sebagainya, nanti tidak terjadi semacam teori evolusi yang di situ tidak nggak nyambung dengan apa DNA Rasul misalnya. Apakah tidak bisa seperti itu gitu, Kiai? Menurut pakar genetik, kalau garis laki tidak mungkin darahnya beda dengan darah Nabi. Tapi kalau garisnya sudah ke selang perempuan, itu bisa terjadi tidak terdeteksi. Oh ya, padahal di Ba'lawi ini kan mereka anti terhadap nasab perempuan. Mereka itu lurus laki-laki semua ngakunya. Gitu. Makanya mudah untuk dideteksi. Ketika haplogrupnya G keluarnya hasilnya bukan J1, ya berarti mustahil G itu keturunan siapa? Nabi. J1 siapa ya? J1 itu turunan Nabi Muhammad. J1. G itu Ba'lawi, hasilnya G itu kebanyakan. Berarti yang J1 Ba'lawi. semua Sayyid dan Sarib di dunia ini Semuanya J1. J1 ya. Dan sudah puluhan ribu yang tes DNA. Keturunan Nabi di dunia ini puluhan ribu yang tes DNA. Seluruh dunia banyak keturunan Nabi di dunia ini. Nah, kalau yang datang ke Indonesia ini masif mengaku ini dari satu keluarga saja, namanya keluarga Ba'alwi, dan sudah terbukti tes DNA-nya nyimpang. Tes DNA Nabi kemana? Tes DNA dia kemana? Demikian. Berarti Nah teman-teman yang dimuliakan oleh Allah SWT, jadi itulah ya penjelasan dari Kiai Imaduddin Al-Bantani, bahwasanya mereka ini para Habib-Habib Alawi yang ada di Indonesia ini, di Nusantara ini, mereka itu hanya mengaku-ngaku sebagai zuriat Nabi. Tapi ketika mereka itu dihadapkan untuk tes DNA, ya mereka itu tidak mau tes DNA. Tapi ya teman-teman, yang Ba'lawi yang ada di luar sana itu sudah melakukan tes DNA dan hasilnya adalah G. G itu bukan keturunan Nabi ya teman-teman. Kalau J1 adalah keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau J itu udah Arab teman-teman. Jadi pada intinya ya teman-teman, keturunan Arab bukan, apalagi keturunan Rasulullah. Nah itu dari mana teman-teman? Ya dari mana coba? Nah kalau bukan hanya mengaku-ngaku sebagai zuriat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah kita kembali ke video awal tadi teman-teman. Seperti itu ya. Si anak ajaib tuh, Zindan tuh ya teman-teman, yang suka kalau diundang katanya acara sholawatan teman-teman, isinya ya seperti itu, hanya guyonan,
ya nggak ada ilmu yang disampaikan, hanya modal sholawatan, suara. Nah seperti itu teman-teman. Tapi mereka ini membuat konten semacam itu membuktikan ya bahwasanya mereka itu tidak suka ketika ditanya tentang tes DNA. Nah lalu kemudian, nah seperti itulah ya teman-teman. Jadi sudah terbukti mereka itu sikapnya seperti itu ya. Kalau ada kesempatan ya kita sebagai kaum muslimin pribumi ya di dor. Nah seperti itu teman-teman. Nah teman-teman yang melakukan Allah SWT, jadi itu saja yang ingin sampaikan ya. Kita bertemu di video selanjutnya. Jika video ini bermanfaat jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.